Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Deblok Gedok dan juga teman-teman yang baru saja menemukan channel ini. Terima kasih atas sambutan dan dukungan panjenengan semuanya. Nah teman-teman, pada kali ini kita akan bersama-sama piknik ya, piknik kalau refreshing ya, bersama ibu-ibu jamaah as-sholihah yang ada di Dusun Seneng, Desa Banyurojo, Mertoyo, Magelang, dimana pada kali ini kita akan bersama-sama mengunjungi salah satu masjid di kota Solo, yakni Masjid Raya Syekh Yazid Solo. Namun bukan itu saja yang akan kita kunjungi, ada beberapa lokasi juga, termasuk Masjid Agung, juga Pasar Klewer, dan nanti akan ziarah di tempat Masjid Patok daerah Melangi, Yogyakarta. Oke, tanpa panjang lebar teman-teman semuanya, kita akan mengikuti doa yang akan dipimpin oleh Bapak Iksan Maksum. Beliau adalah Kepala Desa Banyurojo. Oke, langsung saja. Masih kuat nabuh jedornya ya. Oke, mari kita saksikan bersama-sama. Kepareng makili panitia niki nggih, monggo sarengan wonten ing awal kita saderengipun perjalanan kita bersama-sama berdoa mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga perjalanan ini diberikan keselamatan dari sampai pulang nanti, dan apa niki jenenge wisata remisi tambah iman Islam lan amal kula panjenengan sedaya. Amin ya rabbal alamin. Dipun niati wonten niku nggih. Monggo sarengan kula maos lajeng titiroke bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin. Mugi-mugi Allah tansah paring kawilujengan kesehatan dumateng sedaya ingkang nderek kegiatan wisata religi menika. Sehat sedanten niki Ibu-ibu. Alhamdulillah nggih. Wonten sing rada mumet-mumet. Mriki wonten tenaga kesehatan. Nek ajeng suntik caket. Ora nggawa suntik. Nggih, niki kegiatane insyaallah mengke tujuan pertama wonten Cutidu. Boten kertas, kok main numpak ngene kowe. Sak bis wis bisa nek kok. Nggih. Bisa ngidul melu ngidul, ngalor melu ngalor nggih. Rasa medun. Kok men tekan nggone mungkin pundi sarengan kita nembe mandap sarengan lah. Kegiatan ini kita ikuti dengan bahagia. Ingkang sepisan menika tujuane wonten kula kalih Diagung mawon mboten kemakning nek Diagung Siti. Tujuan ingkang sepisan niki wonten makamipun Simbah Kyai Nur Iman. Sinten? Mbah Kyai Nur Iman pun pirsa Melangi, Yogyakarta, Ngayogyakarta, Melangi Yogyakarta. Mbah Nur Iman menika Mbah Buni kula panjenengan sedaya. Iman niku Pak Mbah Kyai. Allah ya Rabbana annama sujuduna rina kama dunya dunya na
Oh, iya. Ini perjalanan baru sampai di daerah Belundu ya. Kita persingkat saja langsung ke daerah Jogja, daerah Jombor. Nah, kita sudah tidak asing lagi dengan flyover ini atau jalan melayang, jalan layang. Ini hari Kamis tanggal 1 Juni bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila. Suasana pagi cerah di area Yogyakarta. Mumpung di hari libur, tidak ada salahnya kita ikut refreshing dengan ibu-ibu as-solehah. Perlu kami sampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan oleh ibu-ibu as-solehah untuk mengunjungi salah satu Masjid Patok Negoro di daerah Yogyakarta, di daerah Melangi ini. Nanti ibu-ibu akan berziarah. Ini bisa kita lihat lokasinya. Masih tampak ada peninggalan tembok yang sangat bersejarah atau beteng yang sangat bersejarah. Masjid Patok ini salah satu masjid untuk, kalau kita lihat sejarahnya, untuk menandai ya, batas-batas dari suatu wilayah yang pada zaman dahulu biasanya rame Pak nggih. Untuk saling berkoordinasi. Oh, Ya, Mbak Eni, ini Bu Heni, juga ibu-ibu yang lain ya. Ini salah satu patok negoro untuk untuk berkumpulnya masyarakat di daerah setempat pada waktu penjajahan Belanda untuk saling berkoordinasi. Itu secara singkatnya ya. Nah, ini bisa ibu-ibu yang sangat-sangat cuantik-cuantik. Halo juga Ibu. Satu persatu ibu-ibu memasuki halaman masjid dan nanti dilanjutkan dengan ziarah di makam yang ada di sekitaran masjid tersebut. Halo ibu juga, jempol mantap. Tapi jangan lupa ya Bu ya, di subscribe nih channelnya The Blog Geduk ini. Di subscribe, tinggal pencet tulisan subscribe yang warnanya hitam. Nah, ini salah satu benteng yang masih kokoh, masih tegak berdiri. Pelan-pelan kita memasuki ke halaman masjid. Itu tampak Bapak Edi itu yang membawa tas itu, Bapak Edi Purnomo. Nih masjid tampak dari depan. Ini merupakan masjid dengan bentuk aslinya tempo dulu ya, walaupun sudah mengalami renovasi, dan tentu saja ya karena sudah usianya sudah tua, jadi perlu ada renovasi. Sementara itu ibu-ibu sedang melaksanakan wudhu ya, nanti karena ada kegiatan ziarah di Masjid Melangi ya. Ini Masjid Melangi ya, jadi Masjid Melangi. Nanti kok dinamakan Masjid Melangi. Oke, kita sudah sampai di Masjid Patok Negoro Yogyakarta di daerah Melangi. Kita akan sedikit bincang-bincang untuk mengetahui sejarah daripada masjid tersebut dengan Bapak itu. Nah, itu yang sedang bincang-bincang dengan Pak Maksum atau Pak Kades Banyurejo. Oke, mari kita tanya-tanya sedikit bab Masjid Patok Negoro Melangi. Nah, ini bangun tahun pinten Pak? Ini baru kembali. Pripun? Baru kembali 2007. Mboten Bangunan awal 1750-an. 1750-an. Ampun Kubuwono ingkang pinten nggih? Pertama. Ini Kak Henti Sarang ini kakak saya. Kakaknya Hamengkubuwono. Solo nggih niki adik mriki nggih. Kan Sunan nggih. Sing pitahane sing anu nggih bar napa perjanjian
dianti ini. Ini pas kalah biasanya ada bukunya. Oh, biasanya ada bukunya sejarah iki. Oh, nggih. Ini kok Mustaka ingkang pertama Asli. napa? Asli. Oh, ini yang asli ini kok. Iya, Ini kok bahannya apa? Seng napa napa? sih. Besi ini kok. Tinggi kan. Ngambek perunggu lah, perunggu sing nginggilnya nganyar itu perunggu. Perunggu. Saya. Kalau kesirian nggih saya dadi Ah, nggih. cara kan ini no abu kan yang ya Nek menawi melangi niku saking napa niku? Kata napa niku? Melangi niku. mulangi Oh, mulangi ngeten. Dados melangi nggih, mulangi ngeten. saya ngucap gampangnya cuma mulangi Melangi. aslinya ke mulangi Dados sini kan lho. Seperti bentuk semulang ngeten niku. ini akar budaya Nggih. mulangi ini betul nggak ada masjid ini masjid keraton mengenggeni Oh, mesti keraton niki. maksudnya acara-acara kudu manut keraton Keraton. Oh, ngoten. Ingkang termasuk masjid batas negara kan enten pinten nggih enten Sekawan. sekawan nggih. Niki ingkang termasuk niki. Nggih, mriki warna kuning, jabatan, bengkelan sekawan. Ndongan sekawan nggih. 4 penjuru ngeten nggih. Apa diarani patok. Patok negara. Gusti patok keraton niku nggih. Nggih. Atas usulane yang ini kan masjid sekawan. Nggih tak mriki riyen Pak, dengan pakem niki. Matur suwun Pak. Nah, itu sahabat-sahabat semuanya melangi ya. Melangi itu dari kata mulang ya, karena biasalah ilah Jawa terus mulang ben gama dadi melangi ya. Tentu saja ini suatu sejarah yang harus kita ketahui ya, walaupun tadi yang disampaikan oleh Bapak tadi tidak lengkap, tidak runtut dan tidak ya jauh daripada, kalau boleh saya katakan jauh daripada kesempurnaan, kelengkapan, tapi setidaknya secuil seujung kuku daripada sejarah yang bisa kita petik ataupun kita ambil. Kita lanjut lagi teman-teman semuanya, ibu-ibu semuanya, bapak-bapak semuanya. Ini para jamaah sudah memasuki area pemakaman makam salah satu katakanlah ulama penyebar ataupun ulama yang pernah berada di tempat sini. Nah, ini saya pengambil gambarnya ini nyuntuh ya, nyuntuh niru-niru daripada channel Sastra 03 ini. Biasanya Sastra 03 itu kalau ngambil gambar ya diambil daun terus dimaksud, nah, terus nanti objek yang akan kita tampilkan. Perjalanan dari Masjid Patok Negoro sampai ke makam itu tidak terlalu jauh sama sahabat semuanya. Ini cuma ya kurang lebih cuma di belakangnya, di depannya ya, di depan masjid. Nah, ini kita sudah masuki area makam. Tapi maaf sahabat-sahabat semuanya dan ibu-ibu peserta kegiatan ini, doa di makam ini saya tidak akan menampilkan. Saya akan matikan kameranya karena tidak mengganggu kekusukan ibu-ibu semuanya. Jadi nanti kita ambil waktu sedikit doa saja dari Bapak Iksan Maksum ya. Jadi mohon maaf kalau kemarin saya tuh membawa tripod jadi enak ya untuk meletakkan kameranya. Tapi tidak apa-apa, nanti saya matikan saja. Jadi kami tidak mengganggu daripada kekusukan ibu-ibu dalam menjalankan doanya. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Selesai sudah doa yang dipanjatkan ibu-ibu tadi dipimpin oleh Bapak Iksan Maksum, dan kita akan keluar dari area pemakaman ini dengan harapan semoga apa yang
panjatkan para jamaah senantiasa Allah Subhanahu wa taala meridhoi dan memberi pahala yang setimpal. Semoga doa-doa yang telah disampaikan senantiasa membawa manfaat bagi kita semuanya. Dilanjut nanti Pak ke Masjid Agung Solo, terus nanti para jamaah boleh jalan-jalan ring Klewer. Oh, Amah Rip balik meneh. Enggak, itu Masjid Agung beda karo Masjid Syekh Zayed. Oh, Masjid Agung. Masjid Agung. Oke, kita lanjut lagi berfoto. Ini foto teng Masjid Patok Negoro. Fotorin guys, sareng. Kita akan melanjutkan Masjid Agung Solo dan ke Pasar Klewer. Barusan nanti Masjid Zayed, Syekh Zayed Solo juga. Oke, ayo kita jalan. Nah, teman-teman semuanya, kita sudah berada di kawasan wisata Candi Prambanan yang ada di Yogyakarta. Ini jalan yang ke arah Candi Prambanan. Udara atau cuaca pada saat ini cukup cerah. Di luaran cukup panas, tapi di dalam bis cukup dingin karena memakai AC. Tentunya bagi ibu yang tidak suka AC, ya pakai jaket aja dan mungkin pakai balsem biar tidak kedinginan. Oke sahabat-sahabat semuanya, kita percepat saja ya karena perjalanan yang selalu bisa kita tambahkan. Kita sudah ini tentunya tidak asing lagi, lokasinya di daerah Boyolali. Gapura yang berupa wayang gunungan ada di sebelah kanan dan sebelah kiri. Tanpa panjang langkah, tanpa panjang durasi perjalanan, kita sudah sampai di daerah Solo. Solo ini sudah mendekati area Masjid Zayed. Akan kita tuju atau kita datangi pada siang hari ini. Oke, kita lewati jalan melayang flyover. Padahal pengajian hari ini diperbolehkan asalkan sing ralu pakai protokoler kesehatan. Pertama, pakai masker. Kedua, rajin cuci tangan pakai sabun, jangan lupa pakai hand sanitizer. Yang ketiga, jaga jarak semeter. Pakai bahasa Inggris ya, karena bahasa Inggris sudah mendunia. Orang apa rasa khawatir. Pemerintah gak melarang sholat jamaah, gak melarang pengajian, gak melarang hajatan. Yang dilarang adalah berkerumun. Nah, bahasa-bahasa yang lain. Ini Nah, tentunya kita sudah mendekati ini Bapak Ibu dengan Pasar Klewer ya. Ini sudah hampir sampai Itu di ada Masjid Pasar Agung Klewer, ada alun-alun, juga ada Surakarta. Grosir. Insya Allah sebentar Nah, lagi ini kalau kita lihat sudah jam 12 kurang seperempat. warna merah kuning, Mungkin kena menawi sakit. kita ketahui bahwa saat ini juga akan ada perayaan Hari Waisak bagi saudara-saudara kita yang beragama umat Hindu ya, Hindu Buddha ya. Jadi ini adalah perayaan Hari Raya Waisak. Kita akan menuju ke parkiran untuk kita berhenti. Nah, ini kita sudah memasuki area parkiran. Tampak sudah ada 1, 2, 3 bis yang sudah parkir, dan di depan itu ada beteng yang sangat bersejarah bagi bangsa kita, Beteng Van de Beek.
Kalau kita berjalan dari area parkiran ini sampai ke alun-alun ataupun Pasar Klewer ataupun Masjid Agung, kita harus melangkahkan kaki kurang lebih 1 km. Tapi jangan khawatir, bagi yang ingin menggunakan jasa becak bisa menyewa becak, tentunya dengan harga yang kalau tidak salah kemarin itu 15.000 untuk perjalanan dari parkir sampai ke alun-alun ataupun sampai ke Masjid Agung ataupun sampai ke Pasar Klewer. Ingat ya, 15.000 sekarang, entah tahun depan ya, mungkin ada tambahan ongkos. Namun bapak-bapak, para sahabat-sahabat semuanya, ini karena sopir kami itu warga Solo ya, ada yang warga Solo, kita langsung saja menuju ke area alun-alun untuk parkirnya. Nah, ini kita memasuki area alun-alun yang ada di Surakarta ini. Maaf ya kalau salah dalam saya mendeskripsikan area sini karena saya kurang pengetahuan yang mendalam. Kita pelan-pelan saja untuk mencari parkir. Tidak usah kenceng-kenceng, tidak usah gaspol ya, karena bagaimanapun juga ini area umum, jalan umum, jadi kita perlu juga menjaga keselamatan bagi masyarakat yang ada di wilayah ini ataupun keselamatan kita bersama. Oke, ayo Bu, ayo, iya lari aja Bu. Oke, kita memasuki alun-alun untuk merapatkan barisan parkir bis. Nah, ini Ibu Tri dan Ibu Muto Alim akan turun dari bis wisata yang dikenai oleh Mas Yudi, putranya Bapak Manuri, yang dikatakan sebagai Esatren, Esitren atau apa? Esitrans. Ibu Tiwi, dan di belakangnya juga ibu-ibu yang lain yang akan segera turun dari bis untuk menikmati keindahan Masjid Agung, alun-alun serta Pasar Klewer. Nah, ini Pasar Klewer ini kalau ibu-ibu ya belanja-belanja ya, menghabiskan ataupun ya mengeluarkan uang recehan, entah 100.000 ataupun 200.000 ataupun 1 juta bahkan untuk beli-beli di Pasar Klewer. Namun sebelum itu ibu-ibu tentunya akan mengunjungi daripada Masjid Agung untuk melaksanakan sholat duhur. Dan seperti biasa kalau kita di area wisata, para pedagang-pedagang yang menjajakan dagangannya baik souvenir ataupun peralatan-peralatan ibadah seperti sajadah, kopiah ataupun yang lain. Souvenir juga ada kaos-kaos. Tentunya perputaran uang yang ada di sini sangat banyak, dari ratusan ribu sampai dengan jutaan rupiah, bahkan bisa sampai 1 miliar atau 2 miliar rupiah ya untuk perputaran di daerah UMKM yang sangat ramai ini. Dan ini pintu masuk ataupun gapuro yang ada di Masjid Agung. Kalau saya baca tulisan yang ada di masjid ini, gaya ini seperti gaya Persia. Jadi mungkin ini terpengaruh dari kebudayaan Persia pada waktu pembangunan tersebut. Jadi ini asiknya kalau kita piknik ke suatu peninggalan sejarah, kalau bisa kita tidak melupakan atau melewati apa yang tertulis di
lokasi tersebut. Misalnya ada prasasti kita baca, terus ada tulisan-tulisan yang bermakna bagi pengetahuan sejarah kita. Walaupun tujuan kita itu ke Masjid Agung untuk menikmati ataupun sholat di masjid tersebut, tapi tidak ada salahnya kita juga membaca tulisan-tulisan sebagai penanda masjid tersebut. Ini menjadi salah satu pengetahuan bagi kita semua. Seperti saya baca di depan gapura masjid ini kan ada tulisan yang ada di, saya boleh katakan sebelah kiri ya. Itu ada tulisan gapura ini pembangunannya oleh siapa, bergaya apa. Tentunya yang saya baca itu bergaya Persia ya. Bukan berarti sama persis, setidaknya menyerupai ataupun ada kesan yang sama dengan di Persia. Dan ini ada jam matahari, jam istawa. Ini perlu juga kita baca ya. Kita baca-baca, tidak ada salahnya. Jam tempo dulu ini boleh dikatakan sangat akurat ya, karena mengandalkan bayangan daripada sinar matahari. Salah satu menara yang ada di Masjid Agung yang sudah cukup tua dan cukup bersejarah, dan ini bisa kita lihat tangga untuk menaiki menara tersebut. Ini kayaknya sudah lama nggak dipanjat ya, tidak ditengok. Dan kita lihat dari arah belakang, bagian belakang cukup fenomenal, cukup bersejarah. Ini sahabat semuanya, ada penanggalan 1859 sampai 192 berapa itu? Saya tidak tahu makna yang tersirat daripada angka tersebut. Kita memasuki ruangan utama bagian Masjid Agung ini untuk melaksanakan sholat duhur. Tentunya kita tidak akan menyalakan kameranya biar tidak terganggu konsentrasinya. Ini tampak langit-langit dari masjid tersebut, juga dinding-dinding dan soko guru masjid tersebut. Oke sahabat semuanya, setelah kita menyaksikan bagian dalam masjid dan kita setelah melaksanakan sholat zuhur, kita keluar lagi untuk melihat-lihat kondisi di sekitaran masjid tersebut. Tentunya saya sudah katakan tadi, banyak para pedagang yang menyajikan dagangannya, menjual dagangannya. Wah, belepotan suaranya. Dan disinilah perputaran rupiah akan terjadi, baik yang dulu yang dikatakan recehan sampai dengan jutaan rupiah, dari yang 5 ribuan rupiah sampai yang 100 ribu rupiah, hingga yang sampai 1 juta, 1 juta riba, 2 juta, pokoknya puluhan juta sampai ratusan juta, mungkin 1 miliar rupiah. Semangat abang becak dan para supir-supir angkot yang ada di sekitaran sini, semoga semuanya sehat walafiat, semoga rezeki melimpah buat anak istri, berapapun uang yang dibawa pulang. Ini tampak abang-abang becak, bapak-bapak becak siap mengantarkan Anda untuk keliling area alun-alun, Pasar Klewer dan Masjid Agung. Pasar Klewer mencari ibu-ibu.
Wes angel golekane nang jero pasar. Wes kok tak kelilingi kene wae. Ibu-ibu wis do blonjo dhewe-dhewe. Mlaku-mlaku nang pasar Klewer. Nih banyak yang jualan. Ini pertumbuhan ekonomi semoga tambah sukses dengan perputaran keuangan yang melimpah dari uang receh. Dari uang receh hingga ratusan juta rupiah. Wis tak mlebu nang area masjid meneh. Bidang ronde. Oke, pinten Mbak? Pinten niku? Pinten sak wadah? 8.000. 8.000 rupiah. Oke, sambil jalan-jalan sama Pak Edi, kita akan menaksir harga mobil satunya kira-kira berapa ini. Tinggal pilih. Pak Edi bisa menebak enggak ini? Berapa Edi kira-kira ini? Ini paling sekitar 90-an. 90 juta. Ya. Yang ini? 200 220 juta. Biru kayak? Ah, kayak paling ya 180 ya. 180 juta. Erlita? Erlita kuwi 350. 350. Ini deh. Ah, itu yang hijau itu, yang hijau. Hijau. Kuwi ya 1M. 1M. 1 miliar ada ini. Kayak hijau kayak. Kalau larang kayak. Oke. 1 miliar. 1 miliar. 1 miliar setengah lah mungkin. Nek sing dilupai Pak Nur kae. 320. Berapa? 320. 325 juta ini. Cuma perkiraan harga. Karena kita bukan penjual jadi ngiro-ngiro wae. Rego-rego mobil, iseng-iseng. Makan ini jatah makanan yang saya peroleh secara gratis Dan cuma. dan cuma. Ini namanya pisang. Ini pisang namanya. Oh. Tapi kalau kita rupiahkan kira-kira piro Pak Edi? Ya 20 ribuan lah. 20.000 sampai 25.000. Ya nek salah dimaaf ya Mbak Tiwi, Bu Tarmuti salah. Wong ya ora ngerti regane. Ya cuma 20 sampai 25.000 per kotak. Nah ini, yuk kita makan. Sahabat-sahabat semuanya, dengan diiringi lagu-lagu religi dari abang-abang pengamen ini, kita keluar dari area alun-alun, keluar dari masjid, keluar dari pasar Klewer. Nah, kalau kita kalkulasi abang-abang yang ngamen ini, katakanlah yang dalam bis ini ada 50 orang, terus mengasih semua, lumayan sudah dapat Rp50.000. Tapi kalau katakanlah 25 orang yang ngasih 1.000, dapat Rp25.000. Kalaupun yang mengasih 10 orang dapat Rp10.000. Itu cuma taksiran saja, cuma hitungan matematika pengamen yang ada di dalam bis ini. Lumayan untuk menafkahi anak dan istrinya. Nah, ini secara singkat kita sudah berada lagi di parkiran yang ada di daerah Masjid Syekh Yazid. Rp5.000 yang mau gojek 5.000. Kang 1.000 Bang.
Yang ngocek 5.000 yang gojek. Yang ngocek 5.000. Ngatur lambang ya monggo, ngocek 5.000. Gojek 5.000. Oke, coba mau sehat. Kakang mboten sasa niku. Ningkat mawon mboten napa. Mas Safirwan. Nah, inilah kalau di suatu daerah ada wisata yang sangat terkenal, tentunya perekonomian warga juga akan mendapatkannya. Tentunya perputaran rupiah juga akan lancar. Jadi tidak ada salahnya di daerah-daerah yang lain juga monggo membuat arena-arena wisata yang bikin membuat kedatangan para wisatawan. Sahabat-sahabat Deblok Geduk, juga khususnya ibu-ibu as-solehah dari Dusun Seneng, untuk kegiatan di Masjid Syekh Yazid Solo nanti kita adakan pada video yang kedua, karena ini durasinya sudah agak panjang. Oleh karena itu, kalau pada video yang pertama ini banyak kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.